Yesus datang ke bumi ini dengan misi malaikat perjanjian. Perjanjian apa yang dibawanya ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian? Mari kita membuka Lukas pasal 22. Di Lukas pasal 22 ayat 19, dikatakan, "Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah apa? Ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Dengan misi apa Yesus datang ke bumi ini? Dia datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian. Melalui Nabi Maleahi, Tuhan sudah berkata, malaikat perjanjian pasti akan datang kepadamu. Juga Yohanes Pembaptis membuktikan bahwa Yesus adalah malaikat perjanjian di Yohanes pasal 1 ayat 29. Perjanjian apa yang Yesus tetapkan dengan misi malaikat perjanjian? Dia menetapkan perjanjian baru. Apakah perjanjian baru benar-benar memiliki kuasa untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan membawa kita ke kerajaan sorga yang kekal? Mari kita lihat Matius pasal 26. Ini adalah adegan yang sama di mana Tuhan menetapkan perjanjian baru. Mari kita lihat Matius pasal 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku." Darah apa? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dengan berkata bahwa darah perjanjian dicurahkan untuk pengampunan dosa. Perjanjian apa yang dia tetapkan untuk kita? Dia menetapkan perjanjian baru dan naik ke sorga. Tuhan menetapkan perjanjian baru itu dan naik ke sorga. Tapi setan, si iblis, melakukan upaya besar untuk menghapuskan perjanjian ini. Agar tidak meninggalkan sedikit pun bayangan dari jejak perjanjian yang telah ditetapkan oleh malaikat perjanjian. Dia mencoba untuk menghancurkan perjanjian, mengubah waktu yang ditetapkan dan hukum. Dan menindas orang-orang kudus untuk mencegah mereka menjaga perjanjian. Hal tersebut dinubuatkan di Daniel pasal 7 dan pasal 8. Seberapa pentingkah perjanjian itu sehingga setan berusaha untuk menghapusnya? Dia terus-menerus berusaha banyak untuk menghancurkan perjanjian. Mengapa kita tidak bisa menerima keselamatan atau masuk ke kerajaan sorga tanpa perjanjian ini pada zaman ini? Mengapa kita menganggap hari-hari raya seperti hari Sabat dan Paskah dan perjanjian baru itu penting? Itu karena ini adalah hukum sorgawi yang telah ditetapkan Kristus Yesus. Tuhan benar, malaikat perjanjian ketika dia datang ke bumi ini. Tanpa perjanjian ini, kita tidak akan kembali ke kerajaan sorga yang abadi.